Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray. Saya ingatkan buat kamu yang belum subscribe akun Dokter Gigi Muda, silahkan segera subscribe, nggak pakai lama. Tekan tombol loncengnya, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bray, berikut 10 pertanyaan yang paling sering ingin kamu tanyakan pada seorang dokter gigi. Apa saja? Yuk simak ya Bray. 1. Berapakah pendapatan dokter gigi? Bicara pendapatan jadi sesuatu hal yang paling sensitif ya Bray. Saya jadi rada bingung jelasinnya. Sangat variatif banget soalnya. Jika dokter gigi itu seorang PNS, tentu kamu tahu sendirilah gaji PNS ya. Nah, gimana kalau dokter gigi punya praktek mandiri? Tentu penghasilannya bisa lebih besar. Kamu pengen banget rinciannya ya Bray? Oke, baiklah, aku berikan ilustrasinya. Jika ada satu pasien melakukan perawatan cabut gigi dengan biaya 200.000, berarti kalau dalam sehari ada 5 orang cabut gigi, pendapatannya bisa mencapai 1 juta rupiah. Nah, itu untuk hitungan per hari ya. Demikian ilustrasinya ya. Bisa kurang, bisa pula menjadi lebih. 2. Kenapa biaya berobat ke dokter gigi itu mahal? Bisa benar, bisa juga salah ya. Kita melihat memang biaya kesehatan di mana-mana itu mahal. Coba kamu bayangkan, masuk kuliahnya saja susah, seleksinya ketat banget. Proses kuliahnya bukan sekedar berpeluh, tapi kerap bersimbah air mata. Terdengar lebay ya, tapi begitulah adanya. Biaya perkuliahan yang mahal banget, kecuali kamu dapat beasiswa. Waktu kuliahnya juga sangat lama. Belum lagi saat masuk koas, bener-bener capek gila dan pusingnya. Harus nyari pasien sendiri, membujuk pasien untuk mau dijadikan bahan praktek. Kadang harus pula repot ngongkosin pasien. Kadang-kadang nanggung biaya rumah sakit yang harusnya dibayar oleh pasien. Dan keluarin biaya untuk beli peralatan dan bahannya. Antar jemput pasien sampai ke rumahnya. Aduh, memang luar biasa banyak banget pengeluarannya. Sepertinya hal itulah yang menjadi penyebab tingginya biaya berobat ke dokter gigi. Yang gak kalah pentingnya, harga peralatan dan bahan kedokteran gigi itu juga mahal harganya. Bisakah Indonesia sampai pada tahap berobat itu murah dan mudah? Sangat tergantung pemerintah dan pemimpinnya mengatur sistem dan regulasi kesehatan. 3. Apa sih perbedaan dokter gigi dengan dokter umum? Banyak orang mengira dokter gigi adalah dokter umum yang mengambil sekolah spesialis gigi. Ini adalah pandangan yang salah ya Bray. Dokter gigi dan dokter umum itu pendidikannya setara. Wilayah kerja dokter gigi itu ya gigi dan mulut saja. Jadi kalau kamu sakit mata, dokter gigi sudah pasti nggak bisa merawatnya. Uang itu bukan tupoksinya. 4. Apakah dokter gigi ada spesialisnya lagi? Seperti halnya dokter umum yang memiliki spesialis, dokter gigi juga memiliki spesialisasinya tersendiri. Untuk mendapatkan spesialisasi itu, seorang dokter gigi harus menempuh studi spesialis lanjutan selama 2-5 tahun. Ada 8 spesialis kedokteran gigi. Kalau mau lebih jelasnya, silahkan di googling aja ya Bray. 5. Apa rasanya punya pasangan dokter gigi? Nah ini, senyum jadi lebih menawan pastinya. Hehe. Serasa punya dokter pribadi, jadi nggak takut-takut kalau ada persoalan gigi dan mulut yang kita alami. Terus Bray, enaknya memiliki pasangan dokter gigi itu, kamu nggak bakal ditinggal tiba-tiba karena mendadak alasan ada pasien dengan kasus emergensi. Harus menangani pasien tanpa kenal waktu. Dokter gigi juga nggak ada jadwal jaga malam di UGD ya. Jadi dia akan selalu tetap berada di sampingmu kapan kamu mau. Hehe. 6. Mahal nggak sih kuliah di kedokteran gigi? Kalau kamu masuknya jalur beasiswa pasti gratis ya Bray. Tergantung beasiswa jenis apa. Sedangkan kalau melalui jalur normal lumayan mahal juga. Berapanya itu tergantung masing-masing universitas. Tersedia juga jalur khusus. Nah ini tentunya lebih mahal lagi. Ini bisa dibilang jalur sultan kali ya. Ada juga universitas yang membuka jalur khusus dengan uang masuknya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Universitas lain lagi membuka jalur khusus dengan biaya SPP-nya mencapai 25 juta per semester. Bisa kurang bisa lebih. Wow sekali ya kan? Ingat, itu jalur khusus. Gimana kalau universitas swasta? Tentu lebih mahal dari kampus negeri ya Bray. Kamu bisa lewat jalur normal aja deh, atau jalur beasiswa sekalian biar gratis. 7. Bagaimana membedakan dokter gigi, perawat gigi, dan tukang gigi? Di lapangan, kita biasa mengenali tempat praktek dokter gigi lewat plang atau pamfletnya. Tertulis nama dan gelar dokter gigi. Jelas sekali tertulis beserta nomor surat izin prakteknya. Perawat gigi adalah diperuntukkan untuk membantu dokter gigi dalam menangani pasien sebagai asisten di rumah sakit atau tempat praktek. Sedangkan untuk tukang gigi adalah seorang yang memiliki keahlian yang disyaratkan dalam undang-undang terbatas pada beberapa pekerjaan saja, seperti misalnya pembuatan gigi palsu lepasan. 8. Bagaimana cara memilih dokter gigi yang tepat? Khusus untuk ini saya telah membahas lengkap pada video saya sebelumnya. Bagaimana memilih dokter gigi yang tepat? Ditonton ya. Berikut saya sertakan linknya di video bagian atas atau klik link di kolom deskripsi di bawah ini. 9. Apakah dengan hanya sikat gigi rutin gigi kita bisa bagus?
Jika yang dimaksud bagus di sini adalah giginya jadi rapi, tentu itu mustahil ya. Mana mungkin rajin sikat gigi menjadikan gigi rapi. Untuk gigi rapi tentu harus melalui bantuan kawat gigi. Tetapi jika yang dimaksud gigi bagus itu adalah gigi yang bersih dan terhindar dari sakit gigi, tentu jawabannya adalah ya, benar. Sikat gigi rutin akan membuat gigi bersih dan sehat. Gigi tidak sakit dan tidak mengalami kerusakan. Apakah cukup dengan gosok gigi saja? Seharusnya cukup. Tapi masalahnya sekarang, gigi kamu sudah banyak karangnya sejak dahulu dan punya lubang gigi meski masih relatif kecil di sana-sini. Dengan kondisi seperti ini, meski kamu rajin sikat gigi, tetap akan beresiko gigimu akan tetap rusak. Jadi gimana dong? Kamu perlu melakukan scaling alias pembersihan karang gigi dan perawatan gigi bolong seluruhnya sampai dokter menyatakan gigi kamu sehat seluruhnya seutuhnya. Setelah itu, kalau kamu menjaga gigimu dengan gosok gigi rutin yang baik dan benar, itu sudah cukup tanpa perlu melakukan apapun. 10. Apa senang dan susahnya jadi dokter gigi dibanding dokter umum? Dokter gigi itu setelah lulus tidak ada kewajiban internship atau mengabdi ke pelosok. Jadi tentu setelah lulus bisa langsung urus surat izin dan bisa praktek mandiri. Dokter gigi juga tidak pernah bangun malam karena pasien emergensi. Karena dokter gigi tidak ada kasus yang mesti penanganan segera yang mengancam kematian. Nah, kalau susahnya dokter gigi itu pada saat pendidikan profesi alias koas. Dokter gigi harus mencari pasien sendiri, mengerjakan langsung kasus sendiri, membiayai pasiennya demi mendapatkan kasus, biayanya banyak keluar untuk alat dan bahan. Pokoknya ribet banget deh jika dibandingkan dengan koas dokter umum. Demikian ya Bray, telah kami ungkap 10 pertanyaan yang paling ingin kamu tanyakan pada dokter gigi beserta dengan jawabannya. Jangan lupa untuk subscribe akun Dokter Gigi Muda dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.